Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aska, jurusan Hukum Tata Negara, NPM 1921020613. Di sini saya akan mempresentasikan daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang bertemakan objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum hidup dan perkembangan di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law. Yang kelima Islamic law, dan yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri' yaitu yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Yang pertama, Da'aim al-Hakam, atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Maba'di al-Hakam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam, yaitu pokok-pokok hukum Islam, atau Masyadir al-Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian selanjutnya filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah,
ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pembagian filsafat syariah adalah yang pertama As'ar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Khosa'is al-Ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat Tawabi al-Ahkam, yaitu karakteristik hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.